Hai Bumil, kenalin aku Okta. So, di video kali ini aku akan ngebagiin dan nge-share perlengkapan bayi yang perlu dibeli dan perlu dipunya. Tapi sebelumnya, aku bakal ngebagi video ini menjadi dua part. Yang sekarang aku akan bahas part pertama. Itu isinya ada perlengkapan mandi, skincare baby, baju baby, perlengkapan tidur. Tapi sebelumnya aku mau ngasih info kalau misalkan sekarang itu usia kandunganku sudah di 37 week, yang dimana sebenarnya udah tinggal nunggu lahiran. Cuman karena aku memutuskan untuk lahiran dengan metode sesar, jadinya lahirnya lebih awal. Nah, by the way, aku juga udah mempersiapin dan dokterku juga udah ngasih jaga-jaga surat untuk tindakan, mana tahu sebelum hari dimana aku jadwal sesar aku udah ngerasain kontraksi, aku bisa langsung ke rumah sakit, dan ini surat rekomendasi untuk tindakan. Terus juga tentunya ada buku catatan medik, dan juga ini adalah hasil USG terakhir aku, dimana aku bakal operasi sesar itu di Siloam Hospital Kebonjeruk. Jadi yap buat mami yang udah mau mendekati hari persalinan, semoga semuanya dilancarkan. Yang pertama itu pastinya kita bakal butuh bak mandi bayi. Nah, ini aku beli di Shopee. Kebetulan ini tuh bener-bener yang menurut aku unik dan bagus, kokoh juga bahannya. Ini tuh bisa di-adjust, jadi ketika aku udah nggak mau pakai, ini tuh jadi bisa kayak di ratain gitu loh, jadi nggak akan menghabiskan space rumah. Terus ini udah lengkap juga, ada bantalan bayi, jadi supaya ketika misalkan untuk momi-momi baru yang belum percaya diri nih mandiin bayinya tuh bisa disanggah dengan bantal ini, jadi bisa lebih safety juga. Nah, untuk perlengkapan mandi yang kedua yaitu adalah perlak. Ini perlak aku beli mereknya Sugar Baby, dan ini aku beli yang motifnya astronot ya kalau nggak salah. Ini bagus banget, bahannya tuh tebel, jadi ketika kita mau abis mandiin baby, tinggal ditaruh babynya, dan dia nggak akan ngebasahin kasur atau tempat dimana kalian selesai mandiin babynya. Selanjutnya, ini aku punya perlak lagi, ini perlak kain dari Little Palmer House. Apa sih bedanya perlak yang ini sama perlak yang tadi? Kalau perlak yang tadi tuh bahannya kayak dia bener-bener kayak perlak zaman dulu gitu loh, anti air. Nah, cuman kalau yang ini itu bahannya kain, tapi di baliknya ini dia udah waterproof. Jadi walaupun ini kain, ketika bayi itu masih dalam keadaan basah, dia nggak akan tembus atau rembes gitu loh ke kasur. Nah, ini juga bahannya lembut banget, bener-bener oke lah untuk jadi perlak kedua, karena nggak mungkin aku cuman punya satu perlak karena takutnya ada satu insiden yang tidak diinginkan dan aku butuh perlak tambahan, jadinya ya udah aku beli dua. Untuk perlengkapan mandi yang ketiga, aku ada anduk, ini juga sama dari Little Palmer House. Aku beli dua karena again aku takut banget kalau cuma punya satu, tiba-tiba ternyata yang satunya tuh kotor dan harus dicuci, sedangkan dia juga harus mandi lagi. Jadinya aku siapinnya dua, dan ini aku pilih motif yang gambarnya bebek, lucu banget. Bahannya juga lembut, jadi ketika dipakai ke baby yang newborn itu pasti nggak membuat kulit bayi itu iritasi. Perlengkapan mandi yang keempat yaitu ada waslap, ini juga sama, aku juga beli dari Little Palmer House. Nggak tau ya, aku tuh suka barang-barangnya mereka karena kenapa? Bahan-bahannya tuh bagus dan harganya juga nggak gitu mahal. Nah, ini tuh buat mandiin baby, sama again aku nggak berani cuma punya satu, aku beli dua, jadi bisa buat ngelapin baby kalian, dan ini bahannya juga lembut banget jadi nggak mengiritasi bayi. Next ada aku beli ini washcloth buat kalau misalkan dia muntah tiba-tiba atau gumoh, dan ini tuh bisa buat kalian pakai buat ngelap gitu loh, karena kalau pakai tisu terus kan sayang kan, boros juga. Jadi ya udah aku beli ini, dan ini aku beli yang sepaket isinya 8 biji, dimana motifnya tuh banyak banget, jadi kalian nggak rugi sih beli ini. Selanjutnya ini ada sisir yang aku beli, ini mereknya Little Baby. Ini sisirnya dapat dua jenis macam sisir. Yang pertama tuh sisir yang ini nih, yang kayak sisir orang dewasa. Terus yang kedua itu adalah kayak bulu-bulu halus, jadi kalau misalkan bener-bener masih newborn banget, pasti kan sensitif ya area kulit kepala apalagi, jadinya aku bakal pakai yang ini sih, jadi supaya lebih
lebih rapi babynya juga gitu. Terus next adalah sabun mandi, dimana sabun mandi itu aku nggak beli yang kayak sabun sendiri, shampoo sendiri gitu loh. Jadi aku beli jadi satu kesatuan supaya nggak ribet juga. Dan aku pakai Cetaphil Baby Wash and Shampoo with Organic. Ini bisa untuk rambut dan juga badan. Jadi udah jadi dalam satu produk itu udah bisa kepala dan juga badannya dia. Aku lagi mau coba pakai yang Cetaphil karena takutnya kulit bayiku tuh ternyata sensitif, karena aku sendiri jujur cocok banget pakai Cetaphil, so aku beli Cetaphil untuk babyku. Oke moms, jadi karena perlengkapan mandi udah selesai kita bahas, sekarang next kita akan bahas mengenai skincare baby. Nah, dan aku juga udah beli ini nih. Jadi ketika aku misalkan abis selesai mandiin, jadi nggak pusing. Aku nggak beli rak, kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba babyku abis mandi ternyata ditaruh di luar kamar, jadi ini tuh bisa ditenteng-tenteng dan lebih ringkes aja gitu loh, jadi nggak ribet. Nah, terus untuk skincare yang pertama, ini tuh ada Diaperas Cream. Jadi ini tuh untuk kalau misalkan baby itu pakai Pampers, pastikan dia iritasi ya, mungkin dia nggak cocok atau ada beberapa ruam yang mungkin kita nggak sadar karena gesekan-gesekan tertentu. Dan ini aku beli dari merek Bambi, dia recommended sih, katanya bagus, jadi ya udah aku coba aja. Terus ini ada baby face cream, jadi misalkan ada ruam di muka yang seperti tadi aku bilang, misalkan dia kadang kan bayi itu masih punya kuku yang tajam ya, dia bisa mungkin melukai mukanya dia, atau juga ada gigitan-gigitan nyamuk yang ada di mukanya dia, jadi aku tinggal pakein krim ini. Ini juga sama dari Bambi juga. Next ini adalah baby powder compact. Aku nggak menyarankan untuk kalian pakai baby powder yang bentuknya kayak powder yang biasa itu loh, bukan yang bedak padat. Karena kalau misalkan kalau zaman dulu kan literasi masih agak kurang ya, cuman kalau sekarang kalau misalkan kalian pakai powder yang biasa itu bisa berbahaya buat bayi. Kenapa? Karena misalkan kalian taruh di dada baby, itu dia bisa hirup dan itu malah bisa berbahaya buat babynya. Jadi dia bisa mungkin tersedak, terus juga bersin-bersin. Kita orang dewasa aja tuh kadang suka kayak kurang nyaman gitu kalau nyium powder yang terlalu powder banget gitu kan, malah bahaya. Jadinya aku memilih untuk beli dan pakein babyku tuh pakai yang compact. Jadi dia lebih bedak padat, jadi benar-benar cuma untuk sela-sela leher atau juga sela-sela ketiak dan juga selangkangannya babynya. Next ada lagi, aku punya minyak telon, ini dari Doodle. Jujur sebenarnya banyak banget sekarang produk minyak telon baby yang recommended banget. Cuman aku beli Doodle ini karena banyak yang bilang ini tuh wanginya tuh tahan lama, dan surprisingly ini wanginya enak banget. Bahkan aku orang dewasa aja tuh aku suka. Dia wanginya tuh kayak ada green tea. Ini enak banget wanginya. Kayak bukan wangi minyak telon seperti biasa. Dan banyak juga ibu-ibu yang merekomendasikan minyak telon ini. So aku beli 2. Nanti ketika udah habis baru beli lagi. Ini aku punya minyak kukui dari Tropi Bebe. Tropi Bebe, lucu juga ya namanya. Ini kayaknya lokal brand punya deh. Jadi ini fungsinya untuk membantu merawat kesuburan rambut dan kulit kepala, menjaganya tetap sehat, hitam lebat, tebal, lembut, wangi, segar, dan nutrisi alami. Oke, jadi ini tuh untuk supaya menjaga rambut-rambut untuk bayi, jadi supaya bayi itu rambutnya lebat. Next ini ada baby oil. Baby oil ini aku beli dari Swixal. Aku sengaja beli 2 karena baby oil tuh ya kepake sih, banyak akan butuh baby oil. Wanginya juga enak karena jujur aku bahkan dari waktu aku masih bayi pun aku udah pakai Swixal. Jadi pas aku udah punya bayi juga aku tetap pakai produknya Swixal. Ada lagi ini baby lotion yang akan aku pakai ketika dia mau keluar rumah, kayak mungkin sunbathing, terus juga mau pergi-pergi. Jadi supaya ini tuh kayak lotion, kayak baby body lotionnya anak bayi gitu loh, supaya kulitnya tetap terhidrasi dengan baik, jadi tetap sehat. Terus next, ini untuk baby yang baru lahir, aku beli Alkafil.
Ini adalah alkoholik kasa yang mengandung alkohol. Jadi fungsinya untuk mempercepat proses pengeringan tali pusat dengan cara dililitkan ke tali pusar bayi. Ada lagi kasa steril, aku beli 2. Terus next, oh ini aku beli cotton bud, ini dari Pigeon. Terus next juga, oh ya ini adalah sikat gigi bayi. Walaupun sebenarnya bayi itu belum punya gigi, cuman gusi dan juga lidah dan area mulutnya harus tetap terjaga. Nah ini tuh kayak bentuknya tuh kayak kasa gitu, tapi ada sticknya. Jadi cuman dilelet-leletin gitu doang. Karena kan biar bagaimanapun juga bayi itu kan tetap minum susu ya, dan susu itu baik ASI maupun sufor itu tuh ketika udah lama akan jadi asam, dan itu harus benar-benar dijaga kebersihan mulut dan area gusinya bayi, yaitu dengan cara ini. Karena kita belum bisa, kalau apalagi untuk bayi newborn itu belum bisa disikat pakai yang silikon kan, jadinya pakai yang ini lebih aman. The next ini adalah tisu basah. Aku beli yang dari merek Mami Poco. Ini air murni. Aku kalau tisu basah jujur aku bener-bener nyari yang alkohol free. Aku nggak mau yang mengandung alkohol, karena kita aja orang dewasa kalau pakai produk yang banyak mengandung alkohol itu bisa bahaya dan mengiritasi kulit kan, apalagi bayi yang kulitnya masih bener-bener sensitif. So aku milih yang ini. Ini aku ada peniti yang gede. Ya aku nggak tahu sih ini bakal untuk apa, tapi aku beli karena udah pasti butuh. Yang kalau biasanya karena aku orang Jawa, itu biasanya anak bayi kalau baru lahir itu selalu di deket-deket dia itu selalu dikasih apa tuh bangle ya namanya kalau nggak salah bangle. Nah itu biasanya banglenya itu dipenitiin gitu loh. Nah jadi bisa juga buat itu, percayaan aja sih, cuman ya tetap dijalankan ya. Nah untuk Pampers newborn aku udah melakukan banyak banget riset dari berbagai macam merek yang ada di Indonesia dan yang mudah didapat. Yang juaranya pada akhirnya adalah, dan yang aku pilih adalah Pampers Premium Care yang khusus untuk newborn. Kenapa? Dia emang harganya lumayan pricey, tapi dari banyaknya komparasi Pampers ini tuh yang lebih cepat meresap, dan dia itu benar-benar punya lapisan pinggiran Pampers yang lembut dan apa sih? Kayak karetnya itu tuh nggak melukai bayi, tapi yang paling penting adalah daya serapnya dia yang luar biasa cepet dan juga kering. Jadi baby itu tuh nggak dikit-dikit gelisah karena pampersnya penuh dengan air kencingnya dia, tapi ini benar-benar bisa langsung kering. Jadi baby itu tetap nyaman baik lagi beraktivitas maupun sedang tertidur pulas gitu. Nah next adalah baju baby. Nah baju baby itu jujur aku nggak beli banyak, karena kenapa, bayi itu tuh cepet banget besar, apalagi kalau bayi baru lahir ke 3 bulan aja tuh udah beratnya udah signifikan meningkat. Jadi aku beli baju secukupnya aja. Nah aku beli baju tuh yang kayak udah sepaket terus dapat banyak gitu loh. Kayak ini celana udah dapat 4 biji, celana panjang, celana pendek, terus juga ada bajunya itu ada baju lengan panjang, ada baju lengan pendek juga. Mereknya Gorilux, sama kayak Fluffy, cuman ini mereknya Gorilux dan motifnya tuh ya mirip-mirip. Aku beli juga warnanya abu semua karena netral. Aku suka warna-warna netral dibanding warna yang gonjreng. Terus habis itu next adalah ini kaos kutang. Karena bayi itu sekarang nggak boleh pakai gurita sama dokter, karena jujur gurita itu bahaya buat bayi. Karena ketika zaman dulu kan biasanya diguritain bayi itu kenceng supaya hangat gitu kan, tapi sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu pernapasan bayi. Jadinya ya udah pakai Pampers aja dan pakai kaos kutang, terus juga diiniin kaos, baju itu dia udah akan hangat. Fungsi sebenarnya adalah untuk menghangatkan baby kan. Jadi ya udah, ini aku beli kaos kutang juga nggak banyak, aku cuman beli 3 biji. Karena baby juga nggak mungkin kita double nanti dia bakal sesek juga, jadi aku cuma beli 3 aja cukup sih. Terus next adalah topi dan juga kaos kaki dan sarung tangan. Nah topi ini sama Gorilux juga aku beli, motifnya juga sama kayak bajunya dia. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka
aneh-aneh dan berbagai macam jenis. Aku suka yang kayak bener-bener udahlah kita main yang aman aja, dan warnanya juga warna putih dan abu. Aku nggak beli banyak, kayak topinya aku cuma beli 3 biji. Terus juga ini satu set sarung tangan dan sarung kaki itu juga 3 biji doang, karena ya nggak butuh banyak, karena juga baby ya, again baby tuh cepet banget berkembangnya bun, jadi cepet membesar, jadi ini paling cuma dipakai berapa bulan doang. Untuk baju tidurnya dia atau baju kalau mau pergi, aku beli beberapa slim sweat dan jump sweat yang lucu-lucu banget. Kayak ini nih, gemusnya. Ini aku beli harganya satuan, dan dia murah banget sih, bahannya juga enak. Ini ada yang pendek, terus ada juga yang panjang, terus ada juga yang kayak gini. Ini lucu. Ya, untuk baju pergi aku nggak beli banyak, aku bener-bener cuman beli satu style doang, karena nanti kalau emang butuh baru aku beli lagi. Aku nggak suka nyetok. Ini aku beli dari Max, lucu banget. Jadi ini tuh ada kemejanya, kemeja pendek. Ini ada dasinya, terus ada rompinya juga. Tuh, lucu banget ya bun. Suka bikin kalap gitu loh kalau ngeliat baju-baju pergi bayi. Terus juga ada celananya, dan kebetulan ada sepatu juga, mereknya sama, Max juga, dan ini sepatunya matching gitu loh sama bajunya. Lucu banget. Jadi mungkin ini akan aku pakein ketika mungkin mau ke rumah sakit atau mau ke gereja kali ya gitu. Terus next ini adalah baby eye mask. Jadi kalau misalkan babyku tuh mau dijemur, aku bakal makein dia ini supaya matanya tuh nggak langsung kepapar sama sinar matahari, karena kesian, silau banget. Ini dari Sumimo, lucu banget, dan ini tuh lembut. Yang paling penting itu kalian kalau beli produk-produk bayi itu harus lihat bahannya tuh lembut atau tidak, karena kalau nggak lembut nanti kesian babynya, bisa iritasi. Ini kayak ada perekat, jadi tinggal dipasangin gitu doang. Ya ini tuh hewan apa ya, lucu banget. Ya ini hewan beruang kalau nggak salah, dan ini lucu banget, langsung dipakai ke kepalanya baby. Terus next adalah perlengkapan tidur. Nah, perlengkapan tidur ini aku punya selimut dari Sumimo. Ini selimut karakter gitu, lucu banget. Ada ininya, kupluknya gitu. Nah, ini tuh bentuknya gajah. Ini juga lembut banget. Ini rencananya selimut yang bakal aku bawa ke rumah sakit ketika nanti aku mau lahiran. Jadi dia bisa tetap ngerasa hangat, dan kepalanya juga ketutup. Dan yang pasti ini tuh cute banget. Bahannya juga lembut, enak banget. Jadi baby tetap aman dan nyaman ketika dipakein selimut. Selimut yang kedua ini dari Baby Loop. Ini tuh lokal brand, aku custom. Dimana selimut ini tuh bisa di custom bikin nama anak kalian. Nah, kayak ini nih. Tara! Aku beli dan aku custom nama anakku di sini, jadi supaya cute dan lucu. Ini juga bahannya sama, enak, lembut, dan dia kayak ada kayak ini loh, gerigi-gerigi gini loh. Jadi baby itu tetap nyaman dan juga merasa hangat. Next ini adalah kain bedong. Sejujurnya bayiku tuh nggak akan dibedong, karena again bedong itu tuh hanya untuk fungsinya menghangatkan. Tapi banyak orang zaman dahulu tuh ngebedong bayi tuh bener-bener sampai yang bayi tuh nggak bisa gerak, nggak ada ruang geraknya, dan itu justru bahaya buat bayi. Kenapa? Karena dia jadi sesek dan susah bernafas. Nah, untuk kain bedong ini sendiri aku beli kayak 4 piece gini, dia satu set, udah dapat 4 dengan motif yang berbeda-beda. Dan again aku milih warnanya itu grey, bahannya juga lembut banget. Paling ini sebenarnya akan jadi selimutnya dia atau jadi tatakan dia tidur sih. Walaupun gak dijadiin untuk bedong, cuman ya again aku beli aja karena pasti bakal kepake. So next, ini adalah box baby untuk babyku tidur. Sejujurnya itu pro dan kontra, karena ada mommy yang beranggapan kayaknya nggak perlu deh box baby.
Terus kayaknya kalau tidur bareng sama mami papinya di sisi kanan kiri mami papinya lebih aman deh. Cuman kalau untuk aku pribadi jujur aku butuh banget box baby ini karena untuk supaya dia lebih make sure dia aman. Karena box baby yang kebetulan aku beli ini dia tuh bisa di-adjust naik turun, jadi dia bisa sejajar sama tempat tidur aku dan suamiku. Kebetulan karena aku dan suamiku tuh tidurnya agak lumayan barbar dan takut tidak terkendali, jadinya aku putuskan untuk beli box baby. Selain daripada itu, box baby ini tuh udah lengkap banget karena dia udah dapet kelambu dan juga mainannya. Dan ini tuh ada kayak tempat untuk naruh beberapa skincare dia, kayak bisa buat naruh tempat tisu, bisa buat naruh pampers, terus juga bisa naruh beberapa skincare dia juga gitu. Jadi itu bener-bener worth the price banget untuk merek ini. Dia itu yang bikin unik karena dia bisa diayunin, bisa dijadiin ayunan gitu loh. Jadi bisa bikin baby kalian tuh tidur, kalian tinggal ayun-ayunin. Tapi kalau emang nggak mau diayunin, nggak mau jadi ayunan juga bisa kalian lepas bawahnya. Pokoknya bisa di-adjust lah ini semuanya box babynya. Terus nanti ketika dia udah agak gede, ini tuh bisa dilepas bagian atas tengahnya ini supaya babynya itu tuh bisa kayak sebenarnya istilahnya tuh kayak dikandangin gitu loh. Jadi aku atau mamaku yang bantuin jaga babyku tuh bisa beraktivitas kayak mungkin mau nyiapin makanan dia dulu dan dia supaya dia lebih aman dan nggak kemana-mana. Fungsi daripada baby box yang selain untuk dia tidur tuh itu sih sebenarnya. Jadi untuk ngandangin dia supaya dia tetap aman, nggak jalan kemana-mana atau takutnya dia nubruk atau jatuh kemana gitu kan. So ini adalah perlengkapan tidur dia semuanya. So guys, untuk yang part pertama itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Ditunggu untuk next video part keduanya, kita akan ngebahas tentang perlengkapan cuci botol dan baju, kesehatan baby, stroller and bouncer, dan juga gendongan bayi. So, see you the next video. Bye!